Pernahkah kamu merasa bahwa udara di dalam rumahmu terasa sesak, penuh tekanan, atau membuatmu cepat lelah? Mungkin kamu sering merasa pusing tanpa sebab, suasana hati mudah berubah, atau merasa tidak produktif meski sedang berada di tempat yang seharusnya paling nyaman, rumah sendiri. Tapi tahukah kamu, hal ini bisa jadi bukan hanya karena stres kerja atau kurang tidur. Bisa jadi penyebabnya adalah kualitas udara di rumahmu sendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa udara di dalam rumah bisa saja lebih tercemar dibanding udara di luar. Mengapa bisa begitu? Karena ada begitu banyak sumber racun yang tersembunyi di sekitar kita, mulai dari perabot rumah tangga, bahan pembersih, cat tembok, hingga karpet dan alat elektronik. Semua benda ini secara perlahan melepaskan zat kimia seperti formaldehida, benzena, dan karbon monoksida ke udara yang kita hirup setiap hari. Racun-racun tersebut bisa memicu gejala alergi, sakit kepala, gangguan tidur, bahkan stres kronis jika dibiarkan dalam jangka panjang. Namun, kabar baiknya, ada solusi alami dan sangat mudah dilakukan untuk memperbaiki kualitas udara dan suasana rumahmu, tanaman hias. Ya, tanaman hias bukan hanya sekadar pemanis ruangan. Mereka adalah penyaring udara alami, penyumbang oksigen, dan bahkan penyembuh stres yang bekerja diam-diam setiap hari. Tanaman hias bisa membantu menyeimbangkan kelembapan, menyerap racun, meningkatkan konsentrasi, dan menciptakan suasana damai yang kamu butuhkan setelah hari yang melelahkan. Bahkan, beberapa jenis tanaman diketahui bisa meningkatkan kualitas tidurmu hanya dengan berada di kamar tidurmu. Tapi tentu saja tidak semua tanaman memiliki manfaat yang sama. Ada begitu banyak jenis tanaman hias di luar sana, dan mungkin kamu bingung harus mulai dari mana. Apakah kamu butuh tanaman yang mudah dirawat, atau tanaman yang aman untuk anak dan hewan peliharaan, atau tanaman yang secara khusus bisa mengatasi polusi udara dalam ruangan? Tenang saja, dalam video ini, aku akan memperkenalkan 12 tanaman hias terbaik yang bisa kamu pelihara di rumah untuk menciptakan gaya hidup sehat. Tanaman-tanaman ini tidak hanya cantik dan mudah dirawat, tapi juga terbukti secara ilmiah memiliki manfaat kesehatan yang luar biasa. Beberapa di antaranya bisa membantu menyembuhkan luka, mengurangi stres, bahkan memurnikan udara di malam hari saat kamu sedang tidur. Bayangkan, kamu bisa meningkatkan kualitas hidupmu hanya dengan menempatkan satu pot tanaman di pojok ruangan. Dengan merawat tanaman, kamu juga akan belajar lebih sabar, lebih tenang, dan lebih selaras dengan ritme alam. Dan siapa tahu, dari satu pot kecil itu, kamu bisa menemukan rutinitas baru yang memperkaya hidupmu setiap hari. Jadi, pastikan kamu simak video ini sampai akhir karena bisa jadi salah satu dari 12 tanaman yang akan aku bahas ini adalah jawaban dari apa yang selama ini kamu cari. Rumah yang nyaman, udara yang bersih, dan tubuh yang sehat bisa kamu mulai dari sini, dari satu pot tanaman. Task 2, Aloe Vera and Snake Plant. Tanaman pertama yang wajib kamu miliki di rumah adalah aloe vera. Di Indonesia, tanaman ini lebih dikenal sebagai lidah buaya. Selain bentuknya yang menarik dengan daun tebal dan berduri kecil di pinggir, aloe vera memiliki segudang manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Aloe vera dikenal luas sebagai tanaman penyembuh luka. Gel yang terdapat di dalam daunnya mengandung senyawa antiinflamasi dan antibakteri yang sangat efektif untuk meredakan luka bakar ringan, iritasi kulit, bahkan jerawat. Maka, tidak heran jika banyak orang menaruh pot aloe vera di dapur, siap digunakan jika terjadi luka saat memasak. Namun, manfaat aloe vera tidak berhenti sampai di situ. Tanaman ini juga menyerap racun berbahaya seperti formaldehida dan benzena, dua zat kimia yang sering dilepaskan oleh bahan pembersih rumah tangga, cat, atau perabot dari kayu olahan. Dengan memiliki aloe vera di rumah, kamu akan membantu menyaring udara dari senyawa berbahaya tersebut secara alami. Soal perawatan sangat mudah. Aloe vera menyukai tempat terang seperti di dekat jendela dapur atau ruang tamu yang
Sebuah studi dari American Society for Horticulture Science menyebutkan bahwa snake plant terbukti mampu menurunkan konsentrasi ozon di dalam ruangan. Ini adalah kabar baik karena ozon dalam jumlah tinggi bisa menyebabkan iritasi tenggorokan, sesak napas, dan memperburuk kondisi asma. Dalam hal perawatan, snake plant juga tidak menuntut banyak. Ia tahan terhadap kondisi kering, tidak perlu disiram terlalu sering, dan bisa tumbuh dengan baik di cahaya redup sekalipun. Bahkan jika kamu lupa menyiramnya selama seminggu, ia masih akan tetap berdiri tegak. Yang paling menarik, kedua tanaman ini, aloe vera dan snake plant, tidak hanya menyaring udara, tapi juga membawa nuansa alami ke dalam rumah. Merawat mereka bisa menjadi ritual sederhana yang menenangkan pikiran dan mendekatkan kita pada alam, bahkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota. Pastry, bambu, palm, and pothos. Tanaman berikutnya yang patut kamu pertimbangkan adalah bambu palm, atau sering disebut juga dengan palem kuning. Tanaman ini memiliki bentuk daun menyerupai kipas yang indah dan bisa langsung menciptakan kesan tropis dan segar di ruangan manapun. Tapi keindahannya bukanlah satu-satunya alasan untuk memilikinya. Bambu palm adalah salah satu penyaring udara terbaik menurut penelitian NASA. Ia mampu menyerap berbagai polutan udara seperti benzena dan formaldehida, dua zat kimia yang biasanya ditemukan dalam bahan bangunan, plastik, dan deterjen rumah tangga. Tidak hanya itu, bambu palm juga berfungsi sebagai humidifier alami. Artinya, ia membantu menjaga kelembapan udara di rumah yang sangat berguna terutama saat musim kemarau atau ketika kamu menggunakan AC sepanjang hari. Yang membuat bambu palm semakin menarik adalah fakta bahwa ia tidak beracun bagi hewan peliharaan. Jadi jika kamu memiliki kucing atau anjing di rumah, tanaman ini adalah pilihan yang aman. Bambu palm menyukai cahaya terang tidak langsung dan tanah yang selalu lembab tapi tidak tergenang. Cukup letakkan di sudut ruangan yang mendapat cahaya pagi dan pastikan tanahnya tidak terlalu kering, maka tanaman ini akan tumbuh subur dan menenangkan. Selanjutnya adalah tanaman yang sangat populer dan banyak ditemukan di berbagai rumah, pothos, atau dikenal juga dengan nama sirih gading. Pothos adalah salah satu tanaman yang paling mudah dirawat, bahkan oleh orang yang tidak pernah merawat tanaman sekalipun. Ia bisa tumbuh hanya dengan air, tidak memerlukan tanah khusus, dan sangat toleran terhadap cahaya rendah. Tapi, di balik kemudahannya, pothos juga memiliki kemampuan luar biasa dalam membersihkan udara dari zat berbahaya. Ia efektif menyerap formaldehida, karbon monoksida, xylene, dan benzena. Semua ini adalah zat yang biasa tersembunyi di lingkungan rumah, berasal dari asap kendaraan yang masuk melalui jendela, asap rokok, atau bahan pembersih sintetis. Dengan memiliki pothos di rumah, kamu secara tidak langsung menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan lebih segar. Selain menyaring racun, pothos juga berkontribusi dalam meningkatkan kelembapan udara. Kelembapan yang cukup bisa mencegah kulit kering, iritasi tenggorokan, dan bahkan mengurangi risiko terkena infeksi saluran pernapasan atas seperti flu atau batuk. Kelebihan lainnya dari pothos adalah tampilannya yang menjuntai indah. Kamu bisa meletakkannya di pot gantung di dekat jendela atau di atas lemari untuk memberi aksen hijau alami yang menenangkan mata. Bentuk daunnya yang berbentuk hati dan warnanya yang cerah membuatnya terlihat sangat hidup dan penuh energi. Dengan kombinasi antara bambu palm yang kuat dan pothos yang lentur, kamu sudah bisa menciptakan sudut rumah yang tidak hanya cantik secara visual, tapi juga menyegarkan secara mental dan fisik. Task 4. Rubber tree and ZZ plant. Jika kamu mencari tanaman yang memadukan keindahan visual dengan manfaat kesehatan, maka rubber tree atau dikenal juga sebagai pohon kerut adalah pilihan yang sangat tepat. Tanaman ini memiliki daun lebar, oval, dan mengilap yang memantulkan cahaya sehingga memberikan tampilan elegan dan bersih dalam ruangan. Selain tampilannya yang menarik, rubber tree juga dikenal sebagai salah satu tanaman yang memiliki kemampuan tinggi dalam menyaring udara. Ia mampu menyerap partikel-partikel halus di udara, termasuk spora jamur dan
kimia berbahaya yang sering ditemukan di rumah, seperti formaldehida, trichloroethylene, dan karbon monoksida, menjadi senyawa yang lebih aman bagi tubuh manusia. Rubber tree sangat cocok untuk kamu yang sibuk atau sering lupa menyiram tanaman. Ia lebih menyukai cahaya terang tidak langsung, tapi juga bisa bertahan hidup di lingkungan dengan pencahayaan rendah. Tanahnya sebaiknya dibiarkan agak kering di antara penyiraman, karena akar tanaman ini tidak suka terkena air. Dengan perawatan yang tepat, rubber tree bisa tumbuh cukup besar dan bertahan selama bertahun-tahun, menjadi elemen hidup yang menyatu dengan desain interior rumahmu. Selanjutnya, kita punya ZZ plant, atau nama ilmiahnya Zamioculcas zamiifolia. Tanaman ini menjadi favorit banyak orang karena tampilannya yang unik, dengan daun-daun kecil mengilap berwarna hijau tua yang tumbuh simetris di sepanjang batang. Tapi, daya tarik ZZ plant tidak hanya pada penampilannya. ZZ plant dikenal sebagai salah satu tanaman indoor yang paling tahan banting. Ia bisa tumbuh di hampir semua kondisi cahaya, dari terang hingga redup, dan tidak membutuhkan banyak air. Bahkan jika kamu meninggalkannya selama 2 minggu tanpa disiram, ia akan tetap bertahan hidup. Ini membuatnya sangat cocok untuk pemula, orang yang sering bepergian, atau mereka yang tinggal di apartemen dengan cahaya terbatas. Yang menarik, ZZ plant juga mengandung senyawa antioksidan seperti terpenoid dan polifenol yang menurut penelitian dapat membantu meredakan nyeri telinga secara tradisional. Selain itu, jurnal Hot Technology mencatat bahwa tanaman ini sangat tahan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Artinya, kamu tidak perlu khawatir akan masalah umum seperti daun rontok, bercak coklat, atau kutu putih. Meski begitu, ZZ plant sedikit beracun jika dikonsumsi, jadi sebaiknya letakkan di tempat yang tidak terjangkau anak-anak kecil atau hewan peliharaan yang suka menggigit tanaman. Dengan memadukan rubber tree yang kuat dan elegan dengan ZZ plant yang tahan banting dan minim perawatan, kamu bisa menciptakan sudut rumah yang tidak hanya estetik tetapi juga sehat dan praktis untuk gaya hidup modern yang sibuk. Task 5, Dracaena Gold Star and Monstera Deliciosa. Jika kamu mencari tanaman hias yang tidak hanya cantik tapi juga punya fungsi medis nyata, maka Dracaena Gold Star bisa menjadi pilihan yang luar biasa. Tanaman ini memiliki daun panjang bergaris hijau cerah yang tumbuh tegak dan teratur, memberikan kesan bersih dan elegan pada ruang dalam rumahmu. Yang membuat Dracaena begitu istimewa adalah kemampuannya dalam menyaring udara dari zat-zat kimia berbahaya seperti karbon dioksida, benzena, formaldehida, bahkan trichloroethylene. Zat-zat ini sering muncul secara tidak sadar dari berbagai sumber di rumah, mulai dari lem kayu, pembersih lantai, hingga asap kendaraan yang menyelinap masuk dari luar. Lebih dari itu, Dracaena juga dipercaya dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan seperti sakit kepala, anemia, hingga gangguan pernapasan ringan. Ini karena udara yang lebih bersih otomatis berdampak langsung pada fungsi paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh kita. Dracaena sangat toleran terhadap kondisi cuaca kering sehingga cocok untuk iklim tropis maupun rumah dengan penggunaan AC tinggi. Namun penting untuk dicatat bahwa tanaman ini tidak aman bagi hewan peliharaan. Jika kamu memiliki kucing atau anjing yang suka menggigit daun, sebaiknya pertimbangkan jenis tanaman lain yang lebih aman. Selanjutnya adalah tanaman yang mungkin sudah sangat dikenal, terutama di kalangan pecinta desain interior. Monstera deliciosa. Daunnya yang besar dan penuh alami menjadi ikon dalam banyak dekorasi rumah modern. Tapi keindahan bentuknya hanyalah awal dari manfaat sebenarnya. Monstera bukan hanya elemen estetika, ia juga berfungsi sebagai humidifier alami. Daun lebarnya membantu melepaskan uap air ke udara, menjaga kelembapan di ruangan, dan mencegah kulit kering atau bibir pecah-pecah akibat udara kering. Selain itu, ia juga menyerap debu dan partikel
Jika kamu menempatkannya di ruangan dengan pencahayaan yang cukup, tapi tidak langsung, ia akan tumbuh dengan daun-daun baru yang semakin besar dan subur setiap minggu. Kamu hanya perlu menyiramnya sekali dalam seminggu, atau saat tanahnya mulai terlihat kering. Karena ukurannya yang besar dan penampilannya yang dramatis, monstera cocok diletakkan di ruang tamu, sudut kerja, atau ruangan dengan langit-langit tinggi. Ia bisa menjadi titik fokus visual sekaligus penjernih udara yang bekerja senyap sepanjang hari. Kombinasi antara Dracaena Gold Star yang fungsional dan Monstera deliciosa yang estetis memberikan keseimbangan sempurna antara kesehatan dan gaya di rumah. Mereka tidak hanya mempercantik ruangan, tapi juga menciptakan lingkungan yang lebih segar, lebih bersih, dan tentu saja lebih menyenangkan untuk ditinggali. Task 6. String of Pearls and Spider Plant. Jika kamu sedang mencari tanaman hias yang tidak hanya sehat, tetapi juga memikat secara visual, maka String of Pearls, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai tanaman rantai mutiara, bisa menjadi pilihan yang sangat unik. Tanaman ini memiliki bentuk menggantung dengan daun-daun kecil, bulat menyerupai mutiara hijau yang menjuntai elegan dari pot gantung. Keunikan String of Pearls bukan hanya pada penampilannya yang seperti perhiasan alami, tetapi juga pada manfaat psikologisnya. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tanaman yang estetik dapat mengurangi tingkat stres, menciptakan suasana hati yang lebih positif, dan memperkuat koneksi emosional dengan ruang tinggal. Hanya dengan melihat tanaman ini menggantung anggun di jendela atau pojok ruang kerja, kamu bisa merasa lebih tenang dan terhubung dengan alam. Namun, penting untuk dicatat bahwa tanaman ini tidak aman jika tertelan. Daunnya mengandung zat beracun yang bisa berbahaya bagi anak-anak kecil atau hewan peliharaan seperti kucing dan anjing. Maka dari itu, sangat disarankan untuk menempatkannya di pot gantung yang tinggi atau di tempat yang tidak terjangkau oleh tangan kecil yang penasaran. Dalam hal perawatan, String of Pearls menyukai cahaya terang, terutama sinar matahari pagi yang lembut. Ia tidak butuh banyak air, karena menyimpan air dalam daunnya seperti tanaman sukulen lainnya. Cukup siram setiap 1 hingga 2 minggu, dan pastikan tanahnya tidak terlalu basah. Berikutnya adalah salah satu tanaman paling populer dan paling ramah pemula, Spider Plant atau Lily Paris. Tanaman ini memiliki daun panjang berwarna hijau dengan garis putih di tengah, yang tumbuh menyebar menyerupai kaki laba-laba. Dari sinilah asal namanya. Spider Plant adalah salah satu pahlawan sejati dalam dunia tanaman indoor. Ia mampu menyerap berbagai racun udara seperti karbon monoksida, formaldehida, dan silena. Dengan kemampuannya tersebut, tanaman ini membantu mengurangi risiko sakit kepala, kelelahan, serta gangguan pernapasan ringan akibat udara kotor dalam ruangan. Salah satu hal paling menarik dari Spider Plant adalah aman untuk anak dan hewan peliharaan. Bahkan daunnya bisa dimakan. Rasanya sedikit pahit, tetapi mengandung nutrisi yang baik bagi tubuh. Ini menjadikannya pilihan yang luar biasa untuk keluarga dengan anak-anak kecil atau hewan peliharaan yang suka menjelajah. Selain itu, Spider Plant juga termasuk tanaman yang sangat mudah dirawat. Ia tumbuh baik di berbagai kondisi cahaya, dari terang hingga teduh, dan cukup disiram 1 atau 2 kali seminggu. Tanaman ini juga mudah berkembang biak karena sering mengeluarkan anakan yang bisa ditanam ulang atau diberikan ke orang lain sebagai hadiah hijau yang penuh makna. Dengan menggabungkan keindahan unik dari String of Pearls dan keandalan Spider Plant, kamu bisa menghadirkan keseimbangan antara estetika, kesehatan, dan kenyamanan di rumahmu tanpa repot. Task 7. Jade Plant and Ficus lyrata. Tanaman berikutnya yang tidak hanya menyehatkan tapi juga dipercaya membawa keberuntungan adalah jade plant, atau sering disebut sebagai pohon giok. Tanaman ini dikenal luas sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan dalam budaya Tionghoa karena bentuk daunnya yang menyerupai koin atau batu giok kecil yang mengilap. Meski belum ada bukti ilmiah tentang kemampuannya membawa rezeki, yang pasti jade plant memiliki
memiliki manfaat nyata bagi kesehatan dan suasana rumah. Daunnya yang tebal menyimpan air, menjadikannya tanaman sukulen yang sangat tahan terhadap kekeringan. Lebih dari itu, jade plant memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen di malam hari, menjadikannya pilihan ideal untuk ditempatkan di kamar tidur. Tanaman ini juga membantu meningkatkan kelembapan udara yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, tenggorokan, dan saluran pernapasan, terutama saat cuaca kering atau penggunaan pendingin ruangan intensif. Dengan udara yang lebih lembab dan bersih, kualitas tidur pun akan meningkat. Dalam hal perawatan, jade plant sangatlah mudah. Ia menyukai cahaya terang, bisa dari sinar matahari langsung atau tidak langsung, dan hanya perlu disiram ketika tanahnya sudah benar-benar kering. Jika dirawat dengan baik, jade plant bisa hidup hingga 72 tahun. Sebuah investasi jangka panjang yang indah dan penuh makna. Selanjutnya, kita punya salah satu tanaman paling populer dalam dunia desain interior modern, Ficus lyrata, atau dikenal sebagai fiddle leaf fig. Tanaman ini memiliki daun besar, lebar, dan bertekstur seperti biola, dengan warna hijau tua yang mengilap. Hanya dengan satu pot Ficus lyrata, ruangan bisa langsung tampak lebih mewah, segar, dan berkelas. Namun keindahan visualnya ada sebagian dari keunggulan tanaman ini. Ficus lyrata adalah tanaman penyaring udara yang sangat baik. Ia mampu menyerap debu dan partikel mikro dari lingkungan sekitar serta membantu mengatur kelembapan udara. Dengan udara yang lebih bersih dan seimbang, tubuh kita lebih terlindungi dari risiko flu, batuk, dan radang tenggorokan. Yang membuat Ficus lyrata disukai banyak orang adalah kemudahan perawatannya. Itu hanya membutuhkan sinar tidak langsung dan penyiraman 2 hingga 3 kali per minggu. Meski terlihat seperti tanaman mewah, ia sangat bersahabat dengan pemilik rumah yang sibuk atau pemula dalam dunia tanaman. Dengan kombinasi jade plant yang penuh makna dan daya tahan luar biasa, serta Ficus lyrata yang anggun dan penuh manfaat, kamu tidak hanya mempercantik ruang hidupmu, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan fisik dan emosional. Dua tanaman ini adalah representasi sempurna dari keseimbangan antara estetika, keberuntungan, dan kehidupan yang lebih sehat. Task Lab, penutup. Setelah mengenal 12 tanaman hias tersehat yang bisa kamu pelihara di rumah, mungkin kamu mulai menyadari bahwa menjaga kesehatan bukan hanya tentang makanan atau olahraga, tetapi juga tentang lingkungan tempat kita tinggal setiap hari. Udara yang bersih, kelembapan yang seimbang, dan suasana yang tenang adalah fondasi penting bagi kesehatan tubuh dan ketenangan pikiran. Tanaman-tanaman seperti aloe vera, snake plant, bambu palm, dan pothos tidak hanya menyaring racun dari udara, tapi juga membantu menjaga kelembapan yang mendukung sistem pernapasan kita. ZZ plant, spider plant, hingga monstera dan Ficus lyrata menyumbangkan oksigen, menyerap debu, serta menurunkan stres dan rasa lelah setelah hari yang panjang. Bahkan tanaman dengan nilai estetika tinggi seperti string of pearls dan jade plant, selain mempercantik rumah, juga menciptakan suasana damai yang bisa memperbaiki mood dan memperkuat fokusmu. Mereka semua, dengan bentuk, warna, dan sifat unik masing-masing, bekerja diam-diam setiap hari, menjadi penjaga tak terlihat bagi kesehatan kita. Yang lebih indah lagi, mereka tidak menuntut banyak. Beberapa cukup disiram seminggu sekali, diletakkan di tempat terang, dan diberi perhatian ringan. Mereka adalah teman hidup yang tenang, sabar, dan penuh manfaat. Mungkin kamu tidak perlu memiliki semua 12 tanaman sekaligus, tapi bayangkan jika kamu mulai dengan satu saja. Satu pot kecil yang kamu rawat dengan cinta dan kesabaran. Dari satu pot itu, kamu akan mulai membentuk rutinitas baru. Kamu akan mulai memperhatikan cahaya pagi, tekstur tanah, kelembapan udara. Tanpa sadar, kamu mulai lebih peka terhadap alam di sekitarmu. Kamu belajar memperlambat langkah, bernapas lebih dalam, dan memberi perhatian pada hal-hal kecil yang menenangkan jiwa. Rumah yang sehat bukan hanya rumah yang bersih dan wangi, tetapi juga rumah yang hidup. Rumah yang diisi oleh makhluk hijau yang tumbuh,
yang menyapa dengan kesegaran dan memberi ketenangan saat kamu pulang dari keramaian dunia luar. Jika kamu sudah mencoba salah satu tanaman ini, aku ingin mendengar ceritamu. Bagaimana perubahan yang kamu rasakan di rumah setelah kehadiran mereka? Apakah kamu merasa lebih segar saat bangun tidur? Apakah anak-anakmu kian kamu lebih nyaman bermain di ruang tamu? Atau mungkin kamu menemukan tempat favorit baru untuk membaca buku di dekat pot monstera? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Komentar dari kamu bukan hanya berarti banyak bagiku, tapi juga bisa menginspirasi penonton lain yang masih ragu untuk memulai. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share ke teman atau keluarga yang sedang butuh udara segar di rumahnya, dan tentu saja subscribe ke channel ini. Dukunganmu sangat berarti untuk keberlangsungan konten edukatif dan inspiratif seperti ini. Ingatlah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mungkin satu pot tanaman hari ini bisa menjadi awal dari gaya hidup sehat dan lebih terhubung dengan alam. Jangan tunggu sampai kamu sakit, stres, atau merasa sesak untuk mulai menciptakan ruang hidup yang mendukungmu. Tanam satu, rawat satu, dan rasakan perubahannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bawa alam ke dalam